Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Ayo ikhwah, hadirin ulama, para sahabat, para masyayikh, ashabatul sufiyah, para syuriyah, para mustasyarin. Rekonstruksi peran strategis ulama dan pesantren. Pertanyaannya, kita ini akan sekedar menjadi book of history, buku sejarah, atau kita mau mengambil market, pasar yang akan didatangi seluruh orang masyarakat, itu kan seluruh manusia. Apa kita sekedar mengenang masa lalu, Buah Hashim, Buah Wahab, itu perlu, itu penting supaya kita mempunyai kepercayaan diri, supaya kita ikuti orang besar. Tapi kita mengapa menjadi orang besar? Wasyarrul alamin adamu khomuli idza fakhartahu dzakaru jujuda. Sejelek-jelek orang hanya bisa membanggakan leluhur, tapi dia sendiri tidak ada apa-apanya. Khairun nasi bil hasabil qadimi aqam nafsi hasabal jadida. Sebaik-baik orang, luhur kita mulia, kita pun bisa mau kemuliaan besar. Gusdur orang hebat, Al-Karim, Ibnul Karim, ayahnya orang hebat Ahmad Yasin, hakimnya Yasmin Ali, juga Al-Karim, Ibnul Karim, orang luar biasa. Dan tiga-tiganya pahlawan nasional. Tidak ada tapi jangan cuma cerita Gus Dur, kita bisa enggak? Tapi kita mau market, bukan hanya book history, bukan hanya bacaan. Saya mau adaptif, ada atau sekedar senang, grogi, gagap, gak ngerti apa-apa. Kita ini bukan ketinggalan, non-sewu. Kita ini berketinggalan. Kalau ketinggalan itu orang lain lari 100, kita lari 40, ketinggalan. Orang lain lari 100, kita tidur. Nah itu apa namanya? Apa namanya itu? Ketinggalan bukan? Coba. Pantaskah kita mengaku warathul anbiya kayak menang atas? Kita mampu memiliki legacy of the prophet dan warisi. We are the legacy of the prophet. Kita ini waris para nabi. Pantas mau kayak gitu? Pantas? Fikran, ma'ilman, wasulukan, wakhulukan, wajihadan. Pantas? Kita ulama. Apa kita waris Imam Syafi'i? Kita ngaku ulama. Kita waris Imam Bukhari. Kita jadi kawan mutakaf Umar Sidusina, Yusuf Al-Khwarizm, penggagas algoritma, Jabir bin Hayyan, penggagas matematik, Hasan Haytham, penggagas optik, Abu Bakar Ar-Razi, penemu penyakit cacar dalam bukunya Al-Hawi, Ahmad bin Majid, penggagas alat navigasi. Alat navigasi yang sekarang pakai pesawat penerbangan itu, yang menggagas Ahmad bin Majid. Abbas bin Farnas, orang mencoba terbang. Abbas bin Farnas orang pertama kali, walaupun jatuh mati. Dia orang pertama kali mencoba terbang. Abu Ubaid Qasim bin Salam, penggagas ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iklam, qalqalah, madzim, maqamim, tapi juga punya Kitabul Amwal, bagaimana mengembangkan kekayaan. Ini bukan hanya tajwid saja, dia punya buku Kitabul Amwal. Abdul Ghani An-Nabulsi, Sufi, tapi dia punya kitab Ilmu Falahah, pertanian. Kita cuma spesialis tahlil aja. Spesialis istighosah
ahli buat salah banget itu. Oke, dialognya harus. Berjanji harus kita benarkan. Tapi kita menguasai teknologi. Tapi kita tidak kalah dengan lain. Nah, itu kelebihan nanti. Mereka pintar, kita pun pintar. Mereka enggak tahlil, kita tahlil. Cari tahlil. Maka kita yang menjadi aktor utama di pasar, menguasai peradaban dan kepercayaan masyarakat, atau lebih sebagai sekedar romantisme. Baca sejarah leluhur kita. Apa yang kita rasakan saat ini, dunia dikendalikan oleh kekuatan korporasi global, oligarki. Maksud saya terangkan, saya nggak paham. Kapan dari ulama NU ada Nagar 10 pas 9 terus? Baru kita punya kitab bagus salah, inden, musyarakah, murabahah, mudharabah, profit sharing, akad profit, hiwalah, transfer, apalagi doman, bank garansi. Lalu mana nih hiwalah digerak, salam tempo, apa itu inden itu. Musyarakah, apa musyarakah apa? Ulur kejogir ko, bursa saham, syuf'ah, kejogir ko, apa kedua-dua. Umat Islam di akar rumput seringkali hanya menjadi konsumen atau pekerja rentan. Dengan kebesaran basis masa itu, secara ekonomi berada struktur paling rentan dan sering jadi objek kapitalisme pasar. Untuk merekonstruksi peran ulama dan pesantren agar selevel dengan kebesaran masa lalunya dan masa kini juga, dari founding fathers negara menjadi aristek peradaban. Di tengah disrupsi teknologi dan kapitalisme global, kita membutuhkan lompatan pemikiran yang radikal namun terstruktur. Saya masih ingat ketika saya maju di Taman Leboyo tahun 1999, saya punya gagasan. Waktu itu ditentang oleh Presiden Gus Dur. Kita tidak cukup hanya al-muhafadzah al-qadim salih wal akhdhu, ambil take the better new, bukan itu. Tapi saya punya gagasan wal ijad bil jadid al aslah, create of the new better. Bukan hanya al-akhdhu take, ambil, tapi kita create. Coba saya nggak ada mejanya. Mohon maaf. Kita orang hebat. Kalau tadi saya contohkan Ibu Sina, Abu Bakar Razi, Hasan Haytham, Jabir bin Hayyan, Ahmad bin Majid, Yusuf Kharijum, Al-Bayruni, Arsikatur. Coba lagi banyak sekali. Sekarang akan saya contohkan yang sekarang ya, orang hebat nih. Pertama, Brian Chesky. Dia adalah penemu kasur angin. Pertama kali diketawain. Kasur dari angin ketawain. Dilalah. Masa Covid paling laris kasur angin. Sampai beliau menaruh keuntungan miliaran dolar. Ya, puluhan miliar dolar saat pandemi COVID-19 menghancurkan bisnis pariwisata yang lain tahun 2020. Ini orang cerdas namanya. Kedua, yang terkenal pernah datang ke Bali, Elon Musk. Orang mana itu? Orang Amerika. Yang tadi juga orang Amerika. Gak ada orang Leboyo, gak ada yang bisa. Elon Musk. Dia apa? Industri antariksa lewat rocket space, memangkas biaya peluncuran angkasa secara drastis. Yang penemu mobil listrik Tesla. Ayo cari pesan empat itu, bapak kecualinya ada. Ketiga, nih Jack Ma, orang Cina yang menemukan fitness
digital fitness, keuangan digital. Kita masih beli ada uang 100.000.